Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Hahaha, akhirnya aku berhasil. Keluar dari gua bawah tanah, wajah Fang Yuan dipenuhi dengan kegembiraan. Selama periode ini, dia telah mengerahkan semua upayanya untuk menyimpulkan gerakan pembunuh abadi ini, dia akhirnya memperoleh beberapa hasil hari ini. Gerakan pembunuh baru ini digunakan makan kekuatan Gu abadi, menarik gunung Immortal Gu dan menarik air Immortal Gu sebagai inti, dengan 330.000 tambahan Mortal Gu, dia membentuk kombinasi mewah yang akan mengejutkan orang lain. Untuk mengaktifkan gerakan pembunuh ini, Fang Yuan harus fokus dengan sepenuh hati selama 2 jam, mengaktifkan set cacing Gu ini. Kemudian, melewati 3 hari dan malam tanpa istirahat, dia secara bertahap bisa mengubah tubuh hidupnya menjadi tubuh zombie abadi, atau mengubah tubuh zombie abadinya menjadi tubuh hidup. Meskipun tidak senyaman api nirwana, Fang Yuan telah mencapai batasnya dengan mendapatkan kemajuan seperti itu. Fang Yuan sangat puas dengan hasil ini. Bagaimanapun, Fang Yuan hanya memiliki begitu banyak jalur kekuatan Immortal Gu. Dia bisa menggunakan semuanya di sini berkat cahaya kebijaksanaan. Tentu saja, itu karena dia memiliki api nirwana sebagai cetak biru. Jika dia tidak memiliki api nirvana, atau set cacing Gu untuk penelitian yang dipinjamkan oleh Blazing Heaven Demones, Fang Yuan tidak akan bisa mendapatkan versi jalur kekuatan dalam waktu sesingkat itu. Juga, Fang Yuan memiliki tingkat pencapaian Grandmaster jalur kebijaksanaan. Karena semua alasan ini, mukjizat kecil diciptakan. Selanjutnya, aku harus menggunakan zombie abadi jalur kekuatan itu dan mengerahkan kekuatan Gu untuk membentuk tanah berkah hidup dan mati tingkat tinggiku, untuk menghidupkan kembali. Fang Yuan menghela nafas di dalam. Setelah mencari begitu lama, dia akhirnya mencapai tahap ini. Adapun lembah Luopo, Bai Yun Seng telah memperbaikinya belum lama ini. Fang Yuan mencobanya, berkultivasi di dalam lembah Luopo. Memang tanah suci budidaya jiwa yang setara dengan Gunung Danghun. Dipasangkan dengan nyali Gunung Danghun Gu, kultivasi jiwa Fang Yuan berkembang pesat. Tapi sekarang, Fang Yuan tahu bahwa yang terpenting adalah menghidupkan kembali. Kultivasi jiwanya bisa dikesampingkan sekarang, dia tidak perlu terlibat di dalamnya. Fang Yuan hampir tidak bisa menahan keinginannya. Tapi saat dia akan mulai, dia menerima surat Blazing Heaven Demones. Isinya menyebabkan rencana kebangkitannya terhenti. Peringkat 8 zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar. Ketika Fang Yuan melihat kalimat ini, jantungnya berdebar kencang. Informasi yang diberikan Blazing Heaven Demones kepadanya adalah mengenai gunung tanpa nama di perbatasan selatan. Masalah ini terlalu besar sekarang. Ini menyangkut rumah Gu abadi, telah menyebar ke seluruh dunia Gu abadi perbatasan selatan. Di perbatasan selatan, ada cabang aliansi zombie juga. Jadi, sebagai pemimpin cabang aliansi zombie dataran utara, Blazing Heaven Demones dengan cepat mendapatkan berita tersebut. Blazing Heaven Demones memiliki ambisi besar, dia tahu bahwa saya memiliki perjalanan abadi tetap, jadi dia mengamati peristiwa di kelima wilayah. Sebagai petinggi aliansi zombie, dia bisa mengumpulkan informasi lebih mudah daripada peri lisan. Fang Yuan merasakan kelemahannya dalam mengumpulkan intelijen sekali lagi. Di kehidupan sebelumnya, dia memiliki organisasi dan jaringan, teknik cacing Gu jalur darahnya yang dikembangkan dapat menggantikan penggunaan sebagian besar metode jalur informasi. Tetapi dalam kehidupan ini, Fang Yuan menggunakan ingatan kehidupan sebelumnya bersama dengan kecerdasan terutama dari orang-orang seperti peri lisan dan roh tanah Langya. Karena semakin banyak kejutan tak terduga terjadi, Fang Yuan mulai merasa bahwa ingatan kehidupan sebelumnya mulai menjadi tidak dapat diandalkan. Kebenaran sejarah sering tersembunyi dalam kabut tebal, apa yang dilihat Fang Yuan di kehidupan sebelumnya hanyalah apa yang telah terungkap dan tampaknya benar di permukaan. Bahkan untuk hal-hal yang dia alami secara pribadi, itu mungkin tidak sesederhana yang dia pikirkan. Alasan terjadinya banyak peristiwa rumit. Di kehidupan saya sebelumnya, saya mengalami masa-masa sulit, saya perlahan naik dari bawah, jaringan dan sumber daya saya terakumulasi perlahan, jadi saya tidak memiliki kelemahan yang jelas. Tetapi setelah kelahiran kembali,
saya telah memperoleh peluang satu demi satu, kekuatan saya meningkat dengan cepat, atau lebih tepatnya, secara eksplosif. Jadi, dalam banyak aspek, saya tidak bisa mengikuti. Sepertinya saya harus menggunakan lebih banyak metode jalur informasi untuk mengumpulkan intelijen. Untuk saat ini, saya dapat mengandalkan orang luar seperti Blazing Heaven Demones, tetapi dalam jangka panjang, saya perlu mengandalkan diri saya sendiri. Fang Yuan merenung. Kurangnya informasi berarti kehilangan banyak peluang. Seperti barusan, Fang Yuan tidak tahu situasinya, dia dibiarkan dalam kegelapan, dia hampir melewatkan pertemuan kebetulan ini sepenuhnya. 3 hari kemudian, Fang Yuan pergi sendirian ke perbatasan selatan, mendekati gunung tanpa nama. Blazing Heaven Demones masih di kota raksasa aliran gelap, dia telah memberitahu Fang Yuan dalam surat itu bahwa dia sibuk menyempurnakan Gu dan menyiapkan formasi Gu abadi, dia tidak bisa pergi. Tetapi bila perlu, dia akan datang untuk mengambil tindakan. Adapun Hei Loulan dan Peri Lisan, mereka berada di dataran utara, menggunakan lembah Luopo untuk mengolah jiwa mereka, dan meningkatkan fondasi mereka. Mereka memiliki minat yang kuat terhadap rumah Gu abadi, tetapi aura dataran utara mereka menyulitkan mereka untuk menjelajahi perbatasan selatan. Fang Yuan datang ke sini untuk mendapatkan intelijen. Meskipun dia telah menjadi Gu Immortal di Northern Plains, dia memiliki penyembunyian wajah yang samar-samar akrab, Gu Immortal biasa tidak bisa mengeksposnya. Di gunung tanpa nama, sesekali, gambar hantu akan muncul kembali. Bai Ningbing tidak dapat ditemukan. Fang Yuan menontonnya 3 kali dan merenungkannya sebelum bergerak, mendekati gunung tanpa nama. Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan Blazing Heaven Demones dalam surat itu, tempat ini adalah zona terlarang bagi makhluk abadi. Semakin dalam Fang Yuan pergi, semakin dia merasakan anggota tubuhnya menjadi lemah, dia merasa bahwa bukaan abadinya ditekan oleh kekuatan tak berbentuk. Fang Yuan harus berhenti di jalurnya, dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, bukaan abadinya akan dihancurkan sebelum dia mengambil 50 atau 60 langkah. Itu tidak akan berhasil. Dia harus menggunakan bukaan abadi jalur kekuatannya untuk membuat bukaan abadi hidup dan mati. Fang Yuan harus mundur. Pada saat ini, dia mendengar tawa lembut dari belakangnya. Pupil Fang Yuan menyusut, dia segera berbalik. Hanya untuk melihat seorang wanita cantik, berpakaian merah muda dan merah, rambutnya diikat dan kulitnya putih seperti salju, matanya memikat dan berair, dia berdiri di dekatnya, menatap Fang Yuan. Fang Yuan tidak berani ceroboh. Wanita ini mengalir dengan aura Gu Immortal, dia adalah peringkat 6 Gu Immortal. Melihat tatapan Fang Yuan, wanita cantik ini memperkenalkan dirinya, saya Li Mei Hua, orang-orang memanggil saya Nenek Mei Hua. Anak tampan, kamu terlihat sangat asing, di mana kamu berkultivasi? Fang Yuan tersenyum, dia berpikir, jadi dia adalah Nenek Mei Hua. Meskipun Fang Yuan belum pernah melihat Nenek Mei Hua secara pribadi, dia telah melihat cucunya, guru Gu wanita jalan iblis itu, Hu Mei Er. Merawat kecantikan adalah hal yang wajar bagi wanita. Tidak ada hubungan antara usia dan penampilan Gu Immortals. Saat ini, Fang Yuan mengenakan jubah hijau dan lengan bajunya besar dan lebar, angin bertiup dan jubahnya berkibar, bergerak seperti spanduk perang. Dalam penyamaran Fang Yuan, dia miliki aura Gu Immortal peringkat 6, dia tinggi dan kurus, memiliki penampilan paruh baya dengan pangkal hidung tinggi, mata ramping, dan pupil matanya terpancar dengan jejak samar cahaya hijau giok. Dia mengeluarkan aura menakutkan, seolah-olah dia tidak boleh diremehkan, meskipun dia tidak tampan, dia memiliki watak yang cukup baik. Nenek Mei Hua, aku sudah lama mendengar tentangmu. Saya Seng Ying, saya hanya pengembara sederhana. Fang Yuan menjawab. Seng Ying. Li Mei Hua menghafal nama ini, dia tidak dapat mengingat orang seperti itu di perbatasan selatan. Namun, dia tidak menganggapnya aneh. Mendengar perkenalan Fang Yuan, dia tahu bahwa dia adalah seorang pembudidaya tunggal. Perbatasan selatan memiliki banyak gunung, ahli yang tak terhitung jumlahnya berada dalam pengasingan. Banyak pembudidaya tunggal tidak pernah menunjukkan diri, tidak ada yang tahu tentang mereka. Tetapi karena rumah Gu abadi, Gu Immortal satu demi satu tertarik dan datang. Fang Yuan, yang menyamar sebagai Seng Ying, hanyalah salah satunya. Hari-hari terakhir ini,
Li Meihua telah menghubungi banyak Gu Immortal yang mirip dengan Fang Yuan. Fang Yuan sedikit curiga terhadap sikap hangat Li Meihua saat mendekatinya. Fang Yuan hendak bertanya, ketika Li Meihua memberitahunya alasannya. Fang Yuan langsung menyadari. Li Meihua mengundang Fang Yuan untuk bepergian bersama. Setelah memikirkannya, dia setuju. Dia mengikuti Li Meihua dan pindah, menetap di gunung tanpa kepala yang jaraknya 1000 li. Ketika Fang Yuan sampai di sana, sudah ada banyak jalan iblis atau abadi tunggal di gunung. Melihat Fang Yuan, banyak yang menatap penasaran, sementara beberapa memiliki ekspresi muram atau kejam. Karena mereka tidak tahu latar belakang Fang Yuan, belum ada Gu Immortal yang berbicara dengannya. Tapi Nenek Meihua cukup populer, saat dia kembali, seseorang tersenyum, Li Meihua, kamu membawa yang lain. Hahaha, kali ini, kami pembudidaya iblis dan tunggal telah berkumpul untuk bernegosiasi dengan jalan yang benar, Nenek Meihua telah memberikan kontribusi paling besar untuk itu. Oh tidak, saya tersanjung, saya hanya melakukan yang terbaik untuk membantu. Li Meihua tersenyum saat dia menyapa dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar sini satu demi satu, dia mengelola hubungan individu dengan sangat mudah. Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Saudara Seng Ying, dia adalah satu-satunya abadi. Setelah berbicara dengan semua orang, Li Meihua memperkenalkan Fang Yuan kepada mereka. Jadi kamu adalah Saudara Seng. Segera, jalur iblis Gu Immortal menangkupkan tinjunya. Saya Zhong Hezi. Saya melihat bahwa Tuan mengolah jalur transformasi. Oh, nama saya Lan Tianhong, saya juga seorang pembudidaya tunggal. Fang Yuan menunjukkan ekspresi buruk dalam bersosialisasi, hampir tidak berinteraksi dengan mereka. Setelah beberapa pembicaraan singkat, gunung tanpa kepala kembali damai seperti sebelum Fang Yuan tiba. Li Meihua tidak tinggal lama di gunung, dia harus kembali ke gunung tanpa nama dan menunggu lebih banyak orang. Dia menunjuk ke gunung sebelum pergi, memberitahu Fang Yuan, gunung ekor pinus itu adalah base camp dari jalan lurus Gu Immortals. Bahkan tanpa dia menunjukkannya, aura Gu Immortal yang intens di gunung itu telah memberitahu Fang Yuan. Setelah berpisah dari Li Meihua, Fang Yuan tinggal di gunung tanpa kepala. Dia tidak sering keluar, sebagian besar waktunya dihabiskan di guanya, lagi pula, Fang Yuan menyamar sekarang, dan wajah yang samar-samar bukanlah penyamaran yang tak terkalahkan. Dia tinggal dan menunggu selama lebih dari 10 hari, selama periode ini, gunung tanpa kepala dan gunung ekor pinus menyambut Gu Immortals dari jalan yang benar dan iblis. Kebanyakan dari mereka adalah peringkat 6, setiap kali Gu Immortal peringkat 7 datang, keributan akan tercipta, akhirnya, bahkan peringkat 8 Gu Immortal tiba, total 4. Satu jalan iblis, satu pembudidaya tunggal, dan 2 jalan yang benar. Itu membentuk keseimbangan kekuatan di kedua sisi. Peringkat 8 Gu Immortal tidak melibatkan diri mereka sendiri, setiap hari, Gu Immortals di kedua sisi merekomendasikan satu orang masing-masing untuk terlibat dalam negosiasi yang sulit. Setelah 7 hari dan malam negosiasi, mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Jalan lurus dan iblis, lusinan Gu Immortal membuat kesepakatan bersama. Di sekitar gunung tanpa nama, mereka terlibat dalam kontes besar yang langka bahkan dalam 1000 tahun. Pemenang kontes akan mendapatkan kesempatan di gunung tanpa nama. Adapun Gu Immortal lainnya, mereka tidak boleh menyerang pemenang selama 3 tahun ke depan. Di dasar sungai surgawi jatuh, mata zombie abadi Boking bergerak, menatap tanpa emosi ke arah Song Zixing dan Yu Muchun. Pada saat ini, hati Song Zixing dan Yu Muchun melonjak. Mereka menghadapi tekanan yang luar biasa, mereka basah kuyup oleh keringat. Boking dikenal sebagai yang mulia abadi semu, pada masanya, dia diakui secara publik sebagai orang terkuat di bawah peringkat 9 yang mulia di 5 wilayah. Meskipun dia telah menjadi zombie abadi setelah kesengsaraan dan bukaan abadinya benar-benar hancur, dia masih memiliki esensi abadi peringkat 8 yang cukup padanya, terutama tanda dao jalur pedangnya, mereka tidak dihancurkan. Dengan demikian, kekuatan pertempurannya menakutkan. Poin terpenting adalah tanda dao. Semakin tinggi tingkat kultivasi Gu Immortal, semakin banyak tanda dao yang mereka miliki. Bahkan jika 2 orang menggunakan Gu abadi yang sama, perbedaan tanda dao akan menyebabkan hasil yang berbeda ketika kekuatan Gu abadi diperkuat. Pertimbangkan Qin Bai Sheng, jalur jiwa Gu Immortal yang juga mengolah jalur logam,
dia tidak memiliki satu pun tanda Dao jalur pedang padanya, tetapi ketika dia menggunakan pedang hati tinju 5 jari, dia bisa melawan Feng Jiuge dengan alasan yang sama. Saat ini, tidak ada Gu abadi Boking yang rusak, bersama dengan sejumlah besar tanda Dao jalur pedangnya, dia bisa menampilkan kekuatan yang tak terbayangkan, dia hampir bisa meniru kemuliaan yang dia miliki ketika dia masih hidup. Dengan demikian, Bai Changsui, anak bintang 7, dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Belum lagi Song Zixing dan Yu Muchun. Semakin tinggi peringkat Gu Immortal, semakin besar perbedaannya, antara peringkat 7 dan 8, perbedaan tanda Dao seperti langit dan bumi. Antara peringkat 6 dan 7, mungkin ada yang seimbang sesekali. Tetapi ketika peringkat 8 bertarung melawan peringkat 7, itu hampir selalu pertarungan sepihak. Ketika peringkat 9 melawan peringkat 8, itu akan sesederhana menginjak semut. Menghadapi zombie abadi Boking, Song Zixing dan Yu Muchun tidak punya cara untuk membalas. Apakah saya akan mati hari ini? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Mereka berdua merasakan tubuh mereka menjadi dingin, pikiran yang tak terhitung jumlahnya berputar di benak mereka. Melihat situasi ini, mereka hampir tidak punya harapan. Boking mengangkat jarinya, menunjuk ke arah Song Zixing. Cahaya pedang tipis menyala. Song Zixing bahkan tidak mencoba melarikan diri, dia menghadapi kematian dengan senyum pahit. Karena dia tahu bahwa di depan Boking, melarikan diri benar-benar. Boking menunjuk ke arah Yu Muchun. Tidak, saya tidak pasrah, saya tidak bisa mati. Yu Muchun berteriak keras, pada saat antara hidup dan mati, dia mengeluarkan Gu abadi. Gerakan zombie abadi Boking membeku. Wajahnya mulai menunjukkan ekspresi berjuang. Jantung Yu Muchun berdebar kencang, dia mulai melihat wajah Boking yang berubah dengan cemas. Zombie abadi Boking ekspresi berubah dari diam menjadi bingung, dia menunjukkan rasa sakit, kebencian, dan kesedihan, dia seperti lampu lalu lintas yang berubah warna dengan cepat. Akhirnya, ekspresinya berubah hidup, ada beberapa kecerdasan yang bersinar di matanya, itu seperti orang dengan demensia yang tiba-tiba memulihkan akal sehatnya. Dia melihat tangannya, dan melihat sekeliling pada adegan berdarah yang brutal. Pada akhirnya, dia melihat ke Yu Muchun, bertanya dengan ragu-ragu, "Kamu?" Tubuh Yu Muchun penuh dengan keringat dingin, dia menjawab dengan lemah seperti dia telah kehilangan semua kekuatannya, "Kamu akhirnya bangun, Mo Yao, sepertinya aku bertaruh dengan benar." Itu sangat dekat, sangat dekat. Ternyata jiwa yang tersisa di dalam tubuh zombie abadi Boking adalah jiwa sisa Mo Yao. Gu abadi Yu Muchun membangkitkan sisa jiwa Mo Yao, itu menyebabkan kehendak surga yang ada di dalam pikiran zombie abadi didorong keluar. Tanpa manipulasi kehendak surga, zombie abadi Boking berhenti menyerang. Yu Muchun menarik napas dalam-dalam beberapa kali saat dia melanjutkan, "Ingat percakapan kita saat itu, untuk menghidupkan kembali Boking." Boking mendengar nama kekasihnya, sisa jiwa Mo Yao bergetar. Dia memanipulasi tubuh zombie abadi, mengangguk saat dia menyela Yu Muchun, "Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang?" Yu Muchun memandangi mayat anak bintang 7 dan Song Zixing, menghela nafas. Jika mereka masih hidup, bersama dengan Yu Muchun, mereka bertiga dapat menggunakan gerakan pembunuh abadi dan memindahkan semua makhluk abadi ke wilayah timur laut benua tengah. Sekte teratai surgawi mengendalikan area itu. Tapi sekarang anak bintang 7 dan Song Zixing sudah mati, Yu Muchun hanya bisa puas dengan berurusan dengan sekte abadi pertempuran, menyerah untuk menyerang sekte teratai surgawi. Saya harap mereka bisa dihentikan. Yu Muchun melirik ke arah pengadilan surgawi, merasa sangat khawatir. Pengadilan surgawi, menara pengawas surga. Ekspresi penguasa menara pengawas surga gelap, dia dipenuhi dengan amarah. Dia melihat gambar itu, Yu Muchun bekerja sama dengan zombie abadi Boking dan akan menyerang salah satu dari 10 sekte kuno besar benua tengah, sekte abadi pertempuran, dia tidak bisa lagi menonton dengan malas. Meskipun dia adalah Gu Immortal dari sekte teratai surgawi, sekte abadi tempur masih merupakan sekte di bawah pengadilan surgawi. Saat ini, zombie abadi Boking telah terbangun, sekte abadi tempur dalam bahaya. Hanya pengadilan surgawi Gu Immortals yang bisa menyelamatkan mereka. Penguasa menara pengawas surga terbang keluar dari menara pengawas surga, memanggil Lian Jiuseng dan Bi Chen Tian,
sebuah masalah telah terjadi di Sungai Surgawi yang jatuh, Bai Chang Sui sudah mati, Bo King dihidupkan kembali sebagai zombie abadi dan menyerang sekte abadi pertempuran. Kita harus memperkuat mereka sekarang. Kedua makhluk abadi itu sangat terkejut, kata-kata Heaven Overseeing Tower Lord berisi informasi yang terlalu sulit untuk dipercaya. Pergi. Kedua makhluk abadi itu hanya tertegun sesaat. Segera setelah itu, mereka bereaksi, dan ketiga makhluk abadi menggunakan formasi Gu teleportasi pengadilan surgawi dan muncul di markas sekte abadi tempur dalam sekejap. Melihat ke arah barat laut, langit cerah saat cahaya pedang besar terbang dengan cepat. Pertempuran peringkat 8 tepat di depan mata mereka. Perbatasan selatan, Gunung Cahaya. Light Mountain tingginya lebih dari 2,5 km, jalur cahaya yang dihasilkan cacing Gu di gunung terkenal di seluruh perbatasan selatan. Gunung ini telah berada dalam kendali satu kekuatan selama 1000 tahun terakhir. Klan Xiao. Desas-desus mengatakan bahwa klan Xiao perbatasan selatan dan klan Xiao gurun barat berasal dari asal yang sama. 1000 tahun yang lalu, ada konflik internal dalam klan Xiao gurun barat, mengakibatkan pihak yang kalah pergi dan pindah ke perbatasan selatan. Klan Xiao perbatasan selatan pernah menjadi kekuatan super. Tapi Gu Immortal terakhirnya yang tersisa, tetua tertinggi klan Xiao, tidak muncul selama 100 tahun terakhir, itu menyebabkan klan Xiao jatuh dari kekuatan super menjadi kekuatan skala besar. Pemimpin klan Xiao saat ini, Xiao San, berdiri di lereng gunung, dia melihat markas utama klan Xiao di tengah gunung saat dia menunjukkan kekecewaan dan kebencian di matanya. Sesosok berlari mendaki gunung dengan cepat, mendarat di samping Xiao San, memberi penghormatan kepadanya. Xiao Zifeng menyapa pemimpin klan Tuan. Hui itu, apakah dia masih menimbulkan masalah? Xiao San bertanya dengan suara rendah. Tetua klan Xiao Zifeng menundukkan kepalanya, melapor ke pemimpin klan. Hui masih berteriak di aula, meminta kami untuk menyerahkan pelaku yang membunuh putranya. Para tetua lainnya masih bertahan, jangan khawatir pemimpin klan. Xiao San mendengus dingin, dia mengepalkan tinjunya, putra Hui adalah orang yang berniat buruk, mencoba menargetkan Xiao Cuier, putri saya hanya membela diri. Hui ini benar-benar menggunakan klan Wu untuk menyebabkan keributan di ruang diskusi klan Xiao. Pemimpin klan, semuanya akan baik-baik saja jika kita menanggung ini. Hui tidak masalah, tetapi klan Wu sangat kuat, kita tidak bisa melawan mereka. Xiao Zifeng dengan cepat mendesak. Tinju Xiao San yang terkepal mengendur, dia menghela nafas dalam-dalam, wajahnya penuh kelelahan dan kepahitan. Dia melambai kepada Xiao Zifeng, lupakan saja, aku akan bersembunyi di belakang gunung untuk saat ini. Xiao Zifeng pergi, menghilang ke hutan di bawah. Xiao San menghela nafas ke langit lagi, pikirannya dipenuhi dengan kesuraman dan kemarahan, dia tidak bisa menenangkan diri. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara bergema di benaknya. Kemarilah, keturunanku. Siapa itu? Xiao San curiga dan tidak yakin. Suara ini berbicara lagi, kemarilah, keturunanku. Suara ini sangat akrab bagi Xiao San. Dia mengikuti arah suara itu, masuk jauh ke wilayah di belakang gunung, sampai dia mencapai area terlarang klan Xiao. Ini adalah area terlarang klan Xiao, bahkan sebagai pemimpin klan Xiao, saya tidak memiliki wewenang untuk memasukinya. Xiao San berhenti bergerak, dia sangat bermasalah. Suara itu terdengar di benaknya lagi, keturunanku, kamu mewarisi garis keturunanku, mengapa kamu begitu pemalu? Saya adalah leluhur klan Xiao, Gu Immortal dari klan Xiao, cepat datang dan terima warisan saya, misi untuk memperkuat klan kami ada di tangan Anda. Mata Xiao San bersinar, tubuhnya gemetar karena gelisah. Gu abadi, nenek moyang klan Xiao. Apakah rumor itu benar? Klan Xiao saya pernah memiliki Gu Immortal sebelumnya. Suara ini sangat akrab bagi saya. Saya adalah Gu Master tahap puncak peringkat 5, selain Gu Immortals, yang di dunia ini. Dapat mengirimkan suara mereka ke dalam pikiran saya secara langsung. Tapi ini adalah area terlarang di klan. Siapapun yang melangkah ke tempat ini akan diasingkan dari klan, bahkan sebagai pemimpin, saya tidak terkecuali. Xiao San memikirkan hal ini dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia terlibat dalam perjuangan internal yang intens. Tidak, aku harus mendapatkan warisan leluhur. Hui telah menyebabkan klan Xiao kami kehilangan muka. Jika klan Wu menyuarakan dukungan mereka terhadap Hui,
apakah saya dapat melindungi putri saya? Klan Wu sangat sombong dan kuat, desas-desus mengatakan bahwa mereka memiliki Gu Immortals klan Wu yang mendukung mereka. Jika saya bisa menerima warisan dan menjadi Gu Immortal, saya pasti akan dapat meningkatkan reputasi klan Xiao dan mengubah segalanya. Wajah Xiao San bersinar dengan tekad. Dia tidak ragu-ragu lagi, dia berjalan ke area terlarang. Di bawah bimbingan suara itu, dia mencapai sebuah gua, melihat Gu abadi di dalam gua. Sebelum dia bereaksi, Gu abadi berubah menjadi cahaya mistis dan menyatu ke dalam tubuhnya. Aura cacing Gu ini mencegahku bergerak sama sekali melalui kekuatan saja. Apakah ini Gu abadi yang legendaris? Xiao San terkejut dan gembira. Tetapi ketika dia memeriksa tubuhnya, Gu abadi tidak terlihat. Dia tidak bisa menemukannya di manapun. Dan pada saat ini, suara di kepalanya menghilang sepenuhnya. Xiao San merasakan kegelisahan dan kecurigaan yang mendalam saat dia berjalan keluar dari area terlarang gunung. Saudaraku, sekarang, tetua klan Wu ada di sini untuk menimbulkan masalah, tetapi kamu sebagai pemimpin melanggar aturan kami dan menyelinap ke area terlarang klan kami. Kamu tidak cocok untuk menjadi pemimpin klan. Xiao Mang tiba-tiba muncul, membawa serta sejumlah besar tetua Lan Xiao. Xiao San menyadari situasinya berubah menjadi buruk. Dia tahu bahwa saudara kembarnya memiliki ambisi besar, dia telah mendambakan posisinya sebagai pemimpin klan. Ini bukan yang kamu pikirkan. Xiao San ingin menjelaskan dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa menjelaskan dirinya dengan jelas. Dia tidak mau dengan santai menyebutkan warisan Gu Immortal, dia takut kekuatan atau ahli lain akan mencoba mengambilnya dengan paksa. Penjelasanmu hanyalah alasan. Menurut aturan klan, Anda bukan lagi anggota klan Xiao. Posisi pemimpin klan adalah milikku. Xiao Mang berteriak, ekspresinya kejam dan marah, kegembiraan dan ambisi tersembunyi jauh di dalam matanya. Kecepatan cahaya pedang tidak dapat dipercaya, karena memotong udara. Namun, kolam surgawi, lokasi sekte teratai surgawi, masih jauh di luar cakrawala. Cahaya pedang menghilang, memperlihatkan tubuh zombie abadi Boking dan Yu Muchun. Zombie abadi Boking, yang dikendalikan oleh sisa jiwa Mo Yao, sekarang mengerutkan kening dengan tatapan tajam, saat dia menggunakan cahaya pedang untuk menyapu sekeliling. Cahaya pedang sangat tajam, kemanapun ia pergi, ruang beriak dan ilusi hancur, mengungkapkan pemandangan yang sebenarnya. Namun, sebentar kemudian, pemandangan sebenarnya ditutupi oleh lapisan dan lapisan ilusi lagi. Ini adalah rumah Gu abadi Sekte Teratai Surgawi, Taman Ilusi, yang dibangun di atas fondasi jalur ilusi dan dibuat lebih dari 300 tahun yang lalu oleh iblis ilusi abadi Huang Xiao. Yu Muchun segera menjelaskan. Tubuh zombie abadi Boking mengangguk, menghela nafas, setiap zaman memunculkan jenius baru. Tampaknya banyak jenius telah muncul di benua tengah setelah kematian tubuh utama saya. Yu Muchun berbicara, Illusion Demon Immortal telah mati, rumah Gu abadi ini dapat memperdaya dan menjebak kita secara diam-diam sehingga kita hanya bisa menyadari sekarang, orang yang mengendalikannya harus memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Saat dia mengatakan ini, penguasa menara pengawas surga, Bi Chen Tian dan Lian Jiuseng muncul. Melarikan diri dari takdir sudah merupakan dosa besar. Sekarang, Anda berpikir untuk menyerang sekte di bawah pengadilan surgawi, ini tidak bisa dimaafkan. Tuan menara pengawas surga segera berteriak. Kamu terlalu banyak bicara. Zombie abadi Boking sangat marah, dia melambaikan tangannya, cahaya pedang yang menakutkan dengan cepat menebas. Penguasa menara pengawas surga, Bi Chen Tian dan Lian Jiuseng berteriak saat mereka mengaktifkan gerakan pembunuh abadi mereka. Cahaya pedang tak terbendung, itu mematahkan semua gerakan pembunuh dari tiga makhluk abadi, kekuatannya telah menurun sebagian besar dalam melakukan ini tetapi masih bisa menyerang ke arah mereka. Ketiga makhluk abadi itu menghilang tanpa jejak, menghindari serangan ini. Pengecut. Zombie abadi Boking mendengus, sangat tidak senang. Mata Yu Muchun bersinar dengan cahaya yang tajam, tetapi dia menghela nafas lega dalam hati. Tiga dewa pengadilan surgawi mengendalikan taman ilusi rumah Gu abadi, menggabungkan kekuatan 3 peringkat 8, menggunakan ini untuk dapat menjebak tubuh zombie abadi Boking dan Yu Muchun di dalamnya. Waktu berlalu, beberapa hari kemudian. Perbatasan selatan, di gunung tanpa nama. Bam bam bam. 3 ledakan bergema, dan cahaya terang mekar.
Xiao Mang dikirim terbang, darah menyembur keluar dari mulutnya saat berada di udara. Bam! Suara teredam bergema. Dia tidak jatuh ke tanah, melainkan ditangkap oleh para tetua di belakangnya dengan susah payah. Mengalahkan. Wajah Xiao Mang pucat seperti kertas, dia membuka matanya lebar-lebar, menatap lekat-lekat ke arah Xiao San dengan kebencian dan kemarahan. Di belakang Xiao San berdiri dua Master Gu Jalan Iblis, keduanya ahli peringkat 5, satu tinggi dan gemuk, yang lain pendek dan kurus. Beberapa hari yang lalu, Xiao San telah menginjakkan kaki di area terlarang di belakang Light Mountain, melanggar aturan klan Xiao, dan harus dihukum. Xiao Mang mengambil kesempatan ini untuk merebut otoritas dan membunuh Xiao San. Xiao San berlari secepat yang dia bisa, sementara Xiao Mang memburunya bersama para tetua. Pengejaran mereka telah membawa mereka ke puncak gunung tanpa nama ini. Xiao San berada dalam situasi putus asa tanpa jalan keluar, tepat ketika dia akan dibunuh oleh Xiao Mang, dua Gu Master Jalan Iblis turun dari langit dan menyelamatkannya. Xiao Mang dipenuhi dengan kemarahan karena semua usahanya di saat-saat terakhir, dia mendorong tangan para tetua yang mendukungnya saat dia berdiri, berteriak pada Xiao San, "Xiao San, benar saja, kamu menyimpan niat jahat. Sebagai pemimpin klan dari jalan yang benar, Anda diam-diam berkolusi dengan jalan iblis Gu Master." Xiao San melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras, tawanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. "Aku benar-benar salah menilaimu, untuk kekuasaan, kamu benar-benar bersedia membunuhku. Kamu memiliki hati yang kejam, sangat lucu sehingga aku selalu memperlakukanmu sebagai satu-satunya kerabat dekatku di dunia. Anda dapat mendistorsi fakta sesuka Anda, tetapi saya percaya bahwa orang lain akan dengan mudah dapat membedakan kebenaran. Tuan Xiao Mang, kekuatan musuh sangat besar, kita harus mundur. Benar, kita punya cukup waktu." Xiao San terluka parah dan hampir mati, tetapi dua Master Gu Jalur Iblis peringkat 5 di belakangnya dalam kondisi baik. Para tetua mencoba membujuknya dengan tenang. "Huff." Xiao Mang memuntahkan darah dan berkata dengan jijik, keduanya juga tidak lain adalah anjing liar, kultivasi mereka mungkin tinggi tetapi mereka tidak memiliki banyak cacing Gu, apa yang kamu takutkan? Meskipun dia mengatakan ini, Xiao Mang juga tahu bahwa dia tidak akan dapat membunuh kakak laki-lakinya sendiri, Xiao San, hari ini. Cahaya gelap di matanya berkedip saat dia merenung secara internal, saat ini, saya sudah berada di atas angin dan juga memiliki dasar kebenaran di pihak saya, tidak perlu habis-habisan, setelah kembali ke Light Mountain, saya dapat mewarisi posisi pemimpin klan. Pada saat itu, saya dapat menggunakan identitas saya di jalan yang benar untuk mengeluarkan surat perintah dan hadiah untuk kepala Xiao San. Xiao San tanpa klan sekarang, dan dengan surat perintah jalan yang benar, dia hanya bisa hidup sebagai buronan dengan kekuatannya yang terus berkurang. Akan lebih bijaksana jika saya menunggu waktu saya dan membunuhnya di masa depan. Dengan pemikiran ini, Xiao Mang tidak keras kepala bertahan. "Xiao San, kamu pengkhianat jalan yang benar, kamu pasti akan mati seperti anjing. Untuk saat ini, aku akan menyelamatkan hidupmu, tunggu saja, aku akan datang untuk mengambilnya di masa depan. Ayo pergi." Setelah meninggalkan kata-kata kejam ini, Xiao Mang dan para tetua dengan hati-hati mundur. Dia juga terluka, tetapi dia masih memiliki kekuatan yang cukup. Dua Master Gu Jalan Iblis tidak memiliki banyak cacing Gu sehingga tidak berani mengejar dengan sembrono, membiarkan mereka pergi. "Saudara Xiao, kita bertemu lagi." Jalan Iblis peringkat 5 yang tinggi dan gemuk Gu Master disebut Sun Panghu, setelah dia melihat Xiao Mang telah pergi, dia menatap Xiao San dengan air mata berlinang. Master Gu peringkat 5 yang pendek dan kurus disebut Zhou Xingxing, dia menopang bahu Xiao San sambil mengaktifkan cacing Gu penyembuhan, "Bicarakan tentang masa lalu nanti, sembuhkan luka saudara Xiao dulu." Luka berat Xiao San dengan cepat stabil di bawah upaya kedua Master Gu ini. Xiao San memiliki ekspresi pucat saat dia menghela nafas dalam-dalam, "Beruntung kalian berdua ada di sini untuk membantu, jika tidak, aku akan mati di sini. Tapi adik laki-laki saya kejam, dia pasti akan mencoba mengejar saya lagi. Dia tidak akan beristirahat sampai dia membunuhku, aku bisa menyembuhkan luka-luka ini sendiri, kalian berdua pergi, aku tidak ingin melibatkan kalian berdua. Apa yang kamu bicarakan? Saat itu aku diselamatkan olehmu. Hidupku adalah milikmu, saudara Xiao."
Benar, di masa lalu, saya telah membantai keluarga musuh untuk membalas dendam, tetapi ditangkap oleh saudara Xiao. Ketika Anda mendengar cerita saya, Anda membiarkan saya pergi malam itu juga. Kebaikan ini selalu terukir di benak saya. Sun Panghu dan Zhou Xingxing berbicara dengan sungguh-sungguh dan tulus. Tak satu pun dari kami akan meninggalkanmu. Jika Xiao Mang ingin bertarung, dia bisa datang, aku akan melawannya sampai akhir. Sun Panghu dan Zhou Xingxing sangat tegas dalam sikap mereka. Xiao San sangat tersentuh, matanya mulai lembab karena air mata. Nahus, selama bertahun-tahun ini, saya telah mengerti ini. Siapa bilang jalan iblis Gu Master semuanya tidak tahu berterima kasih dan tidak baik. Sebaliknya, orang-orang munafik yang berpura-pura kebaikan palsu dapat dilihat di mana-mana di jalan yang benar. Saudara Xiao benar, banyak dari kita di jalan iblis tetap setia pada sifat kita, dan jalan yang benar melalui segala cara yang mungkin untuk membunuh kita. Karena jalan yang benar tidak akan menerimamu, kami akan menjadi tim mulai sekarang, dan menjelajahi dunia sebagai bagian dari jalan iblis. Sun Panghu berbicara dengan berani. Xiao San terdiam. Dia masih memiliki pola pikir dan cita-cita jalan lurus yang tertanam dalam dirinya, dan dia tidak ingin bergabung dengan jalan iblis. Dia tahu ada Gu abadi yang tersembunyi di dalam dirinya, dia masih ingin mengembalikan posisinya di klan Xiao. Zhou Xingxing mengamati ekspresinya, saudaraku, kamu mungkin tidak mengerti. Ketika orang-orang mendengar bagaimana Anda diusir dari klan Anda dan diburu oleh kerabat yang berbahaya, banyak orang baik akan datang untuk membantu Anda. Saudaraku, Anda telah adil, jujur dan telah membantu orang-orang yang membutuhkan selama bertahun-tahun ini, menyelamatkan orang lain dari bencana tanpa mempertimbangkan apakah mereka termasuk dalam jalan yang benar atau setan. Semua orang akan bersedia membantumu, bersedia berjuang untukmu. Xiao San mengerutkan kening, tetapi tidak menanggapi. Pada saat ini, suara itu muncul di benaknya lagi, bodoh. Mengapa Anda perlu memperhatikan dengan kaku perbedaan antara yang benar dan yang jahat? Karena kamu mewarisi Gu abadiku, kamu memiliki kemampuan untuk membuat klan Xiao kamu sendiri dan memimpinnya menuju kemakmuran. Aku akan memberimu tugas sekarang, dengarkan baik-baik. Xiao San sangat bersemangat, dan mendengarkan dengan cermat. Suara di benaknya mengatakan kepadanya bahwa hanya dengan lulus ujian ini, dia benar-benar bisa mendapatkan warisan, mendapatkan Gu abadi dan mendapatkan metode untuk menjadi Gu abadi. Kumpulkan Gu Master di gunung ini dan buat desa yang dibentengi, dan lawan musuh jalan lurus yang menyerang. Selama bisa dipertahankan selama 100 hari, saya bisa lulus ujian, mendapatkan Gu abadi dan menjadi Gu abadi. Kegembiraan Xiao San sulit dijelaskan, dia mengepalkan tinjunya dan matanya bersinar terang. Bagus, kalau begitu mari kita habis-habisan. Biarkan orang-orang yang disebut jalan benar ini melihat kekuatan kita. Xiao San tiba-tiba berbicara dengan berani. Sun Panghu dan Zhou Xingxing sangat senang. Setelah berdiskusi sebentar, mereka merasakan kedekatan yang erat satu sama lain, berbicara dan minum secara harmonis. Xiao San melihat waktunya tepat dan menyarankan untuk menjadi saudara laki-laki yang disumpah. Sun Panghu dan Zhou Xingxing berseru bahwa ini adalah hal yang luar biasa. Segera, mereka memotong kepala ayam, memasukkan tetesan darah ke dalam satu mangkuk anggur, sebelum mereka semua minum dan menggunakan Gu untuk bersumpah. Setelah mereka menjadi saudara bersumpah, wajah Xiao San juga kembali menjadi kemerahan. Dia berdiri dan menghadapi angin sepoi-sepoi gunung saat dia melihat pemandangan di depannya. Dia menghela nafas, Xiao San dari jalan lurus dari kemarin sudah mati, hari ini, yang berdiri di sini adalah Xiao San dari jalan iblis. Tempat ini dan saya memiliki hubungan yang ditakdirkan, itu memungkinkan saya untuk bertemu dengan kalian berdua, ini adalah pengaturan surga. Saya ingin membangun desa baru di gunung ini, kami akan menyambut jalan iblis Gu Masters. Mari kita bekerja sama dan bersatu untuk melawan klan jalan yang benar. Wajah Sun Panghu memerah karena kegembiraan, mengacungkan jempol saat dia memuji, saudaraku, kamu benar-benar pahlawan hebat dengan moral yang tinggi, ini adalah tindakan yang luar biasa. Zhou Xingxing memuntahkan air liur, berbicara dengan tatapan gelap dan kejam, kacau, saya telah diburu di mana-mana oleh jalan yang benar selama bertahun-tahun ini, menjalani kehidupan buronan, saya sudah lama tidak puas dengan ini. Saudaraku, aku mendukungmu,
kami akan melakukannya seperti itu. Saudara-saudaraku yang baik. Xiao San meraih pelukan Sun Panghu dan Zhou Xingxing, berkata, jalan iblis dipenuhi dengan saling curiga, jika kita ingin mencapai ini, kita perlu mengesampingkan prasangka dan keraguan kita, dan mempercayai orang lain, mematuhi semangat kesetiaan dan persaudaraan. Desa kita akan disebut Desa Yitian. Gunung ini akan disebut Gunung Yitian. Jauh, Fang Yuan menghela nafas saat dia mengamati semua peristiwa ini. Memang, gunung tanpa nama yang menyembunyikan rumah Gu abadi, panggung duel kekacauan yang anggun, dan zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar peringkat 8. Adalah Gunung Yitian. Dia sudah mengenalinya saat dia melihat gunung ini. Hanya saja dia tidak menyangka alasan sebenarnya dari pertempuran Gunung Yitian di kehidupan sebelumnya adalah ini. Statusku terlalu rendah saat itu, penglihatanku hanya terbatas pada dunia fana. Ada begitu banyak detail tersembunyi dalam sejarah, siapa yang memperoleh rumah Gu abadi di kehidupan saya sebelumnya. Fang Yuan dipenuhi dengan keinginan untuk menjelajahi ini. Tatapannya bergerak ke bawah lagi, menembus tanah, memeriksa rumah Gu abadi jauh di bawah bumi. Panggung duel chaotic yang anggun menekan zombie abadi Great Strength True Martial Zombie, itu sangat kuat dan zona terlarang untuk makhluk abadi disebabkan oleh kekuatannya yang merembes keluar. Jelas, itu berisi misteri jalur makanan, cacing Gu yang membentuk rumah Gu abadi penuh dan dalam kondisi prima. Dan zombie abadi peringkat 8 itu, meskipun memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, kultivasi utamanya adalah jalan kebijaksanaan. Dia secara alami tidak mau ditekan, dan menggunakan gerakan pembunuh tertentu, mencoba menggunakan kemauan pertempurannya untuk menyempurnakan rumah Gu abadi. Dia tidak berhasil. Jiwanya benar-benar mati, hanya meninggalkan cangkang tubuh yang kosong. Tapi dia juga tidak sepenuhnya gagal. Ada sejumlah besar wasiat pertempurannya di rumah Gu abadi. Wasiat pertempuran ini sudah dimurnikan oleh kekuatan rumah Gu abadi, menjadi keinginan pertempuran yang murni dan tanpa pemilik. Ketika pertempuran terjadi di Gunung Yitian, niat Gu Master untuk bertarung akan membentuk kemauan pertempuran, dan beresonansi dengan kehendak pertempuran di rumah Gu abadi, keinginan pertempuran murni kemudian secara bertahap akan berubah menjadi keinginan pertempuran individu Gu Master. Jika seseorang mengubah semua kehendak pertempuran di rumah Gu abadi menjadi keinginan pertempuran mereka sendiri, mereka akan menyelesaikan langkah terakhir yang belum selesai dari zombie abadi peringkat 8, yaitu menyempurnakan rumah Gu abadi dan menjadi pemilik sejati rumah Gu abadi. Kontes perjudian yang disetujui oleh Gu Immortals perbatasan selatan berkisar pada titik ini. Pertama-tama, zona terlarang untuk abadi telah diperluas menjadi 10.000 li. Gu Immortals tidak dapat bergerak secara pribadi, jadi mereka hanya bisa memilih manusia sebagai perwakilan mereka. Setelah itu, mereka akan membentuk medan perang, hanya pertempuran sengit yang terus-menerus yang dapat merangsang keinginan pertempuran Master Gu Fana. Kemudian, tubuh Master Gu Fana akan dirusak melalui teknik jalur kebijaksanaan sederhana. Akhirnya, kehendak pertempuran murni di rumah Gu abadi akan berubah menjadi keinginan pertempuran pribadi Gu Immortal. Kesimpulannya, Gu Immortals akan memilih manusia tertentu dan mengubah manusia ini menjadi alat, yang akan digunakan Gu Immortal untuk secara tidak langsung menyempurnakan Graceful Chaotic Duel Stage. Xiao San adalah orang yang dipilih oleh tetua tertinggi klan Xiao. Di tubuhnya tidak hanya Gu abadi dari tetua tertinggi klan Xiao, ada juga esensi abadi dan sejumlah besar kemauan pertempuran tetua tertinggi. Hanya saja Xiao San hanyalah manusia, hanya bisa melihat gambar samar dari Gu abadi, dan tidak memiliki kesadaran akan kebenaran. Secara alami, selain Xiao San, Xiao Mang juga merupakan pion dari tetua tertinggi klan Xiao. Jika tidak diatur oleh tetua tertinggi klan Xiao, bagaimana mungkin Xiao Mang secara kebetulan bertemu dengan Xiao San ketika dia menginjakkan kaki di area terlarang? Kedua Master Gu peringkat 5 ini, berdiri di puncak dunia Master Gu, keduanya dalam kegelapan, keduanya dimainkan di tangan tetua tertinggi klan Xiao. Xiao San memaksa bala bantuan klan Xiao untuk mundur, dan setelah menamai gunung ini Gunung Yitian, dia mulai mengundang anggota jalur iblis dari seluruh penjuru, membangun pasukannya. Sebelum dia dikeluarkan dari klan, dia dikenal karena moralnya yang agung, jejaring sosialnya sangat besar dan dia telah populer di jalan yang benar dan iblis.
Sifat Xiao San lugas, dia dengan jelas memisahkan kebaikan dan kebencian, dan menekankan hubungan dekat dan kesetiaan. Di sisi lain, klan Xiao melemah, ditekan dan ditekan oleh klan Wu dan kekuatan lain dari semua sisi. Terkadang, bahkan Gu Master Jalan Iblis pun tidak bisa tersinggung, terutama para prajurit tunggal dengan kultivasi peringkat 4 dan peringkat 5. Para ahli jalan iblis ini berbeda dari para ahli jalan yang benar. Ahli jalan iblis adalah penyendiri, bertindak tanpa keraguan, tetapi ahli jalan lurus terikat oleh moral, keluarga, reputasi, dan sebagainya. Klan Xiao telah mendirikan karavan bertahun-tahun yang lalu untuk memperkuat diri mereka sendiri. Para ahli jalan iblis pengembara ini diperlakukan dengan lebih hati-hati dibandingkan dengan klan lain. Selama tahun-tahun terakhir ini, Xiao San membiarkan Gu Master Jalan Iblis ini pergi, atau mengikat mereka jika dia bisa, tetapi jika itu bermuara pada pembunuhan, dia akan melakukannya dengan seluruh kekuatannya dan secepat mungkin. Kadang-kadang, dia bahkan membantu beberapa pembudidaya tunggal atau pembudidaya iblis secara finansial. Jadi, meskipun dia adalah pemimpin klan jalan yang benar, dia telah memperoleh persetujuan dari banyak Master Gu dari jalan iblis. Semua ini memberi Xiao San kekuatan penggalangan yang kuat. Ketika berita tentang dia membangun desa berbenteng tersebar, ada banyak tanggapan langsung. Beberapa hari kemudian, beberapa ahli jalur iblis melakukan perjalanan dari jauh untuk bergabung dengan Xiao San. Selain itu, Gu Immortal dari perbatasan selatan mengintensifkan situasi secara rahasia, sehingga dapat dengan mudah menempatkan pion mereka sendiri di medan perang. Dengan demikian, semakin banyak Master Gu Jalan Iblis dan pembudidaya tunggal mulai bergabung dengan desa Yitian. Hanya dalam 6 hingga 7 hari, desa Yitian sudah memiliki lebih dari 30 anggota. Kecepatan seperti itu bahkan membuat Xiao San terkejut dan terkejut. Seiring bertambahnya jumlah orang, mereka membentuk sebuah organisasi. Setiap organisasi perlu memiliki perbedaan dalam status. Di dunia Gu Masters, yang kuat selalu dihormati. Di antara semua orang ini, Xiao San tidak hanya memiliki kekuatan tertinggi, dia juga memiliki reputasi tertinggi, dia dipilih oleh semua orang sebagai pemimpin desa Yitian, ditempatkan secara stabil di peringkat tertinggi. Dua saudara laki-lakinya yang disumpah, Sun Panghu dan Zhou Xingxing, masing-masing ditempatkan di peringkat kedua dan ketiga. Bagaimanapun, mereka adalah ahli peringkat 5, memiliki kekuatan tertinggi di antara yang lain. Adapun orang lain, sebagian besar berada di peringkat 2 dan peringkat 3, dengan sedikit di peringkat 4. Status mereka diatur hanya sesuai dengan kultivasi dan kekuatan mereka. Di sebuah gua gunung, Fang Yuan sedang minum anggur dengan Gu Immortal. Jalur iblis peringkat 6 Gu Immortal ini pendek tetapi memiliki kepala besar, dia adalah orang tua dan namanya Gua Lao. Ini, saudara Seng Ying, sesap, bagaimana rasa anggur melonku? Gua Lao dengan antusias mendesak Fang Yuan untuk minum. Fang Yuan tahu niat Gua Lao datang, tanpa mengatakan apa-apa, dia minum seteguk dan mengangguk, mengkritik, tidak buruk, tidak buruk. Meskipun dia berkata, tidak buruk, tetapi ekspresi Fang Yuan diam dan jelas dia hanya berbicara setengah hati. Gua Lao sedang mengamatinya, dia terkekeh dan menunjuk keluar, saya ingin tahu pendapat apa saudara Seng Ying terhadap kontes besar perbatasan selatan. Ini. Fang Yuan dengan tenang menjawab, mengingat bahwa ini menyangkut siapa Graceful Chaotic Duel Stage akan menjadi milik, tidak ada yang akan menyerah selangkah pun. Karena semua orang berpartisipasi dalam kontes ini dan telah bergabung dengan perjanjian, mengajukan taruhan mereka, seharusnya tidak ada orang yang akan menimbulkan masalah. Di masa lalu, selalu jalan lurus yang menekan jalan iblis. Baik itu di dunia Gu Master Fana atau dunia Gu Immortal. Tapi saat ini adalah pengecualian. Kemunculan rumah Gu abadi benar-benar mengguncang dunia Gu Immortal perbatasan selatan. Untuk merebut rumah Gu abadi, iblis dan tunggal abadi muncul, membentuk kekuatan besar yang tidak memberi jalan yang benar pilihan selain berkompromi dan mengatur kontes perjudian besar ini. Isi taruhannya adalah memilih manusia sebagai pion yang akan berpartisipasi dalam pertempuran antara jalan lurus dan iblis di Gunung Yitian, membantu Gu Immortal di belakang mereka untuk menyempurnakan rumah Gu abadi. Tetapi untuk berpartisipasi dalam kontes besar ini, ada beberapa syarat. Setiap Gu Immortal yang ingin berpartisipasi dalam kontes judi ini harus bertaruh.
Mereka yang membuat taruhan lebih besar dapat mengatur pion dengan kultivasi yang lebih tinggi dan memasuki pertempuran lebih awal. Akhirnya, ketika kontes perjudian berakhir, semua taruhan akan didistribusikan kembali. Setiap Gu Immortal akan diberi peringkat sesuai dengan jumlah pertempuran yang akan mereka sempurnakan. Siapapun yang memiliki jumlah pertempuran yang lebih tinggi di rumah Gu abadi akan memiliki pengembalian yang lebih tinggi. Secara alami, orang yang menyempurnakan lebih dari 50% pertempuran akan menjadi pemenang yang dapat mengaktifkan Immortal Gu House, mendapatkan pengembalian tertinggi dari taruhan mereka. Tetapi Gu Immortal lainnya juga bisa mendapatkan keuntungan, mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan pengembalian besar dari taruhan kecil, mendapatkan kekayaan besar. Kondisi ini bisa dianggap luar biasa. Karena inilah semua Gu Immortal yang berpartisipasi dalam kontes judi, baik itu jalan yang benar, jalan iblis atau pembudidaya tunggal, apakah mereka memiliki permusuhan atau kebencian, mereka semua tanpa sadar bekerja sama untuk mempertahankan kontes perjudian yang tak tertandingi ini. Siapapun yang mencoba memainkan trik kotor atau bertindak tanpa malu-malu akan benar-benar disita taruhannya. Gu Immortals yang tiba kemudian juga bisa bergabung, tetapi mereka harus ikut serta dalam perjudian. Dan seiring berjalannya kontes perjudian, jika Gu Immortals ingin menaikkan taruhan mereka, mereka bisa melakukannya. Dan Gua Lao abadi iblis di depan Fang Yuan ini adalah orang yang ingin menaikkan taruhannya. Tapi dia tidak memiliki modal untuk melakukannya. Selama hari-hari terakhir ini, dia berkeliling meminjam uang, jadi semua orang mengetahuinya. Kali ini, dia sengaja datang untuk mencari Fang Yuan. Fang Yuan memberinya bahu dingin. Gua Lao tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk menyebutkan kontes perjudian. Fang Yuan hanya memberikan analisis santai, tetapi Gua Lao menyipitkan mata dan mengacungkan jempol, tersenyum berlebihan, Saudara Seng Ying, Anda benar, Anda telah memukul paku di kepala. Aturan kontes ini tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Jika ada yang melanggarnya, itu akan mirip dengan menjadikan Gu Immortals dari seluruh perbatasan selatan musuh mereka. Jadi mereka perlu mendapatkan modal dan berpartisipasi dengan jujur dalam kontes. Lihat saja, kontes baru saja dimulai, tetapi tetua tertinggi klan Xiao sudah memimpin. Xiao San adalah pionnya dan dari pertempuran Xiao San dan Xiao Mang sebelumnya, tetua tertinggi klan Xiao telah menjadi yang pertama menyempurnakan kehendak pertempuran di rumah Gu abadi. Selama Xiao San tidak mati, keunggulannya akan terus meningkat. Fang Yuan melirik Gua Lao, Xiao San adalah Gu Master peringkat 5 dan merupakan orang pertama yang memasuki gunung, tetua tertinggi klan Xiao secara alami akan memiliki keuntungan besar. Tapi, dia juga telah membayar harga yang besar untuk ini, meskipun dia hanya peringkat 7 Gu Immortal, taruhannya adalah yang tertinggi, sampai-sampai bahkan peringkat 8 Gu Immortals tidak dapat menandinginya. Gua Lao mengangguk berulang kali, dan menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya, ya, semakin dini kita bisa menempatkan pion kita di Gunung Yitian, semakin bermanfaat. Tentu saja, budidaya pion ini perlu dipastikan, setidaknya harus peringkat 4, jika tidak, mereka kemungkinan besar akan mati di sana dan kita hanya akan menderita kerugian. Saudara Seng Ying, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, saya benar-benar benci tidak bisa menempatkan diri saya sebagai taruhan. Saya agak kekurangan dana sekarang, Saudara Seng Ying, bisakah Anda meminjamkan saya beberapa bahan abadi? Tunggu sampai ini selesai, dan saya akan mengembalikan jumlah 2 kali lipat. Fang Yuan tersenyum, tentu. Gua Lao sangat gembira, dan baru saja akan mengucapkan terima kasih, ketika Fang Yuan berkata, tapi kita perlu bersumpah. Ini wajar, dan itu juga suatu keharusan. Gua Lao mengangguk cepat. Fang Yuan melanjutkan, juga, keluarkan Gu abadi sebagai jaminan. Ekspresi gembira Gua Lao segera menegang, Saudara Seng Ying, apakah ini lelucon? Jika saya memiliki Gu abadi, mengapa saya pergi ke rumah Gu abadi ini? Ekspresi Fang Yuan juga berubah, dengan wajah yang dipenuhi dengan rasa dingin, dia memelototi dengan keras dan berbicara, Gua Lao, kamu bahkan tidak memiliki satu pun Gu abadi, tetapi sebenarnya sedang merencanakan rumah Gu abadi ini. Tidakkah menurutmu kamu terlibat dalam fantasi liar? Bukankah kamu terlalu serakah? Seng Ying, kamu. Gua Lao baru saja akan menyala, tetapi tiba-tiba dia merasakan aura Gu abadi dari tubuh Fang Yuan, tidak lagi disembunyikan.
Dia benar-benar memiliki Gu abadi. Hati Gua Lao langsung tenggelam. Banyak Gu abadi peringkat 6 bahkan tidak memiliki satupun Gu abadi. Tapi Fang Yuan melakukannya. Ini melampaui harapan Gua Lao. Sejauh yang dia ketahui, setiap Gu immortal dengan immortal Gu akan memiliki reputasi. Tapi Seng Ying jelas tidak. Dia telah menganggap Fang Yuan sebagai abadi tunggal yang lemah, berkultivasi dengan pahit di beberapa daerah dunia yang belum pernah dikunjungi. Tapi Fang Yuan memiliki immortal Gu, ini menyebabkan ketakutan muncul di hati Gua Lao. Dengan Gu abadi, kekuatan pertempuran Gu immortal akan sering meningkat secara besar-besaran. Seng Ying, dengan immortal Gu, bukanlah seseorang yang bisa ditangani Gua Lao. Dengan demikian, dia tidak melampiaskan amarahnya dan akhirnya memaksakan senyum saat dia menangkupkan tinjunya ke arah Fang Yuan. Saya terlalu tiba-tiba dan kasar, Saudara Seng Ying. Tolong jangan pedulikan. Fang Yuan mendengus dingin, kamu bisa pergi. Aku pergi sekarang, selamat tinggal. Gua Lao tersenyum saat dia mundur beberapa langkah, sebelum berbalik dan pergi, tidak berani berlama-lama. Ketika dia berjalan keluar dari gua, senyum di wajahnya menghilang, digantikan oleh rasa malu dan kemarahan. Tatapannya dingin, saat dia meraung di benaknya, Huff. Memiliki immortal Gu memang luar biasa. Saya akan mengingat penghinaan ini. Tunggu hari aku memiliki Gu abadi, aku akan mengembalikan penghinaan ini kembali kepadamu. Di dalam gua, Fang Yuan sedang berpikir. Masalah Gua Lao membuatnya sadar akan mentalitas perjudian dari banyak Gu immortal tingkat bawah. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak memiliki immortal Gu, jadi mereka sangat haus akan immortal Gu. Haus. Mereka semua tahu bahwa kesuksesan tidak dapat dibangun dari upaya kecil, tetapi ketika menyangkut diri mereka sendiri, siapa yang tidak ingin melayang ke langit dengan selangkah dan menjadi kaya dalam semalam? Kontes perjudian di depan mereka memberi Gu Immortals ini lingkungan yang sangat menguntungkan untuk bersaing. Jika itu adalah situasi normal, misalnya, menemukan Gu abadi liar, Gu abadi akan terlibat dalam pertarungan satu sama lain. Gu Immortal tingkat bawah tanpa Gu abadi ini memiliki kekuatan pertempuran yang rendah, bagaimana mereka bisa bersaing dengan Gu Immortal lainnya? Tapi apa yang diperiksa kontes judi ini adalah aspek lain, bukan kekuatan pertempuran Gu Immortal itu sendiri. Ini memberi harapan sukses bagi Gu Immortals tingkat bawah. Contoh seperti Gua Lao tidak sedikit jumlahnya. Fang Yuan kemudian memikirkan tetua tertinggi klan Xiao. Menurut berita, Gu Immortal peringkat 7 ini menghadapi masalah besar. Dia baru saja melewati bahaya ekstrim dalam kesengsaraan sebelumnya, dan kekuatannya belum pulih. Kesengsaraan berikutnya, yang akan lebih kuat, sudah mendekat. Klan Xiao hanya memiliki satu Gu Immortal yang tersisa, itu adalah dia. Tanpa dukungan Gu Immortal lainnya, dia tidak akan bisa menghadapi kesengsaraan ini sendirian, dan kematiannya hampir pasti. Namun, pertaruhan ini memberinya harapan untuk bertahan hidup. Jika dia mendapatkan rumah Gu abadi, dia akan memiliki jaminan besar untuk melewati kesengsaraan ini. Dengan demikian, dia mengeluarkan semua yang dia miliki dan melakukan semua pertaruhan ini, menempatkan taruhan tertinggi. Taruhan ini memberinya kualifikasi untuk memilih 2 pion. Selain itu, kedua pion memiliki kultivasi peringkat 5. Di antara mereka, Xiao San adalah yang pertama memasuki area kontes, yang lainnya, Xiao Mang, akan memasuki panggung setelah beberapa waktu lagi. Xiao San termasuk dalam jalan iblis dan Xiao Mang termasuk dalam jalan yang benar, tidak peduli apa hasil antara jalan yang benar dan iblis, atau bagaimana prosesnya, tetua tertinggi klan Xiao dipersiapkan dengan baik untuk mengatur keduanya. 2 pion peringkat 5 memiliki kemungkinan kematian yang rendah. Seiring berjalannya waktu, keuntungan dari tetua tertinggi klan Xiao akan terus tumbuh lebih besar. Kali ini, saya sengaja membocorkan aura Gu abadi agar Gu Immortal lainnya merasa cukup berhati-hati dan tidak menganggap saya sebagai orang lemah. Saya harus berpartisipasi dengan benar dalam kontes judi ini. Informasi yang terpapar dari kontes perjudian sangat berharga, ini adalah kesempatan paling berharga bagi saya untuk mendekati dunia Gu Immortals perbatasan selatan dan memahami struktur mereka. Adapun pertaruhan ini, mungkin saya secara pribadi dapat mengambil tindakan. Cahaya tajam melintas melewati mata Fang Yuan. Zona terlarang untuk makhluk abadi, itulah kekuatan Graceful Chaotic Duel Stage.
Zona ini sekarang menutupi ribuan li di sekitar Gunung Yitian. Setiap Gu Immortal yang masuk akan menghadapi penindasan besar. Jika mereka masuk dalam-dalam, hidup mereka akan dalam bahaya. Sebelum kontes perjudian didirikan, Gu Immortals perbatasan selatan telah menyelidikinya sendiri. Tetapi bahkan peringkat 8 Gu Immortal kembali dengan tangan kosong. Dan karena ada tekanan luar karena memiliki terlalu banyak pesaing, kontes perjudian yang mengejutkan ini didirikan. Tapi Fang Yuan bisa dengan tajam merasakan bahwa zona terlarang ini memiliki celah. Celah ini adalah Gu Abadi. Gu Abadi dapat digunakan di zona terlarang, tetapi kekuatan mereka sangat berkurang. Tetua tertinggi klan Xiao menempatkan Gu Abadi di tubuh Xiao San, dan meninggalkan esensi abadi secara diam-diam untuk melindungi hidupnya sampai batas tertentu. Bagaimanapun, Xiao San adalah keturunan garis keturunan dari tetua tertinggi klan Xiao. Gu Abadi dapat digunakan di zona terlarang, tetapi Gu Immortals tidak bisa masuk. Apakah zona terlarang untuk makhluk abadi ini hanya menargetkan tubuh Gu Immortals? Fang Yuan memikirkan dugaan ini. Lalu, apa perbedaan antara Immortal Gu dan Gu Immortals? Terbukti, tanda Dao bukanlah jawabannya. Gu Abadi adalah bejana yang berisi tanda Dao, sedangkan Gu Immortal juga memiliki tanda Dao di tubuh mereka. Fang Yuan dengan cepat memikirkan jawaban, bukaan abadi. Mungkin aperture abadi adalah perbedaan yang paling penting. Gu Abadi tidak akan memiliki lubang abadi, tetapi Gu Immortals pasti memilikinya. Jika zona terlarang menargetkan lubang abadi, maka mungkin Fang Yuan dapat memanfaatkan celah ini dan menghadiri pertempuran Gunung Yitian secara langsung. Saya berbeda dari yang lain, saya memiliki 2 bukaan. Jangkrik musim semi musim gugur disegel di bukaan pertama saya, pembukaan. Bukaan kedua saya mati, sebagian besar cacing Gu saya disimpan di dalamnya. Jika saya dapat menyegel bukaan abadi saya dan menjadi Master Gu peringkat 5 lagi-lagi, apakah saya dapat memasuki zona terlarang untuk makhluk abadi? Semakin Fang Yuan memikirkannya, semakin berharap dia. Meskipun dia tidak memiliki metode untuk menyegel lubang abadi, dia mendapat bantuan kebijaksanaan Gu, dan dengan tingkat pencapaian Grandmaster-nya di jalan kebijaksanaan, dia bisa menyimpulkannya sendiri. Selain itu, saya memiliki metode untuk mentransplantasikan bukaan abadi, dan berhasil memindahkan tanah yang diberkati bentuk bintang. Ini sangat membantu sebagai referensi untuk deduksi saya. Benar, aku juga bisa melihat metode pengambilan aperture jalur api Blazing Heaven Demones. Mungkin aku bisa mendapatkan lebih banyak inspirasi darinya. Tidak, aku tidak perlu fokus pada metode pengambilan aperture-nya. Dia menciptakan metode jalur api ini setelah mendapat manfaat dari warisan Old Immortal Kong Jue. Mungkin aku bisa mendapatkan keuntungan penelitian Old Immortal Kong Jue darinya secara langsung. Pikiran Fang Yuan berputar dengan cepat. Old Immortal Kong Jue, Grandmaster tertinggi jalur penyempurnaan yang diakui publik, setara dengan Tian Nan eksentrik tua dan leluhur rambut panjang. Dia memiliki penelitian terdalam dalam bukaan abadi dan bukaan fana. Dalam hal kedalaman, itu belum dilampaui oleh yang lain. Jika dia bisa mendapatkan sebagian dari warisannya, deduksi Fang Yuan tentang metode penyegelan aperture abadi akan menerima bantuan substansial dan penting. Fang Yuan tidak berinvestasi banyak dalam kontes perjudian ini. Menurut ketentuan kontes judi, dia hanya bisa memilih peringkat 3 Gu Master tingkat atas, dan Master Gu ini hanya bisa mendaki Gunung Yitian setelah 3 bulan. Dia memiliki banyak bahan abadi dan memiliki banyak modal cadangan, dia bisa bertaruh banyak. Tapi dia baru saja tiba, jika dia bertindak gegabah, Gu Immortal lainnya mungkin menginginkan kekayaannya dan menaruh perhatian padanya, akan berbahaya jika ada Gu Immortal peringkat 8 yang menargetkan Fang Yuan. Untungnya, selama proses kontes judi ini, taruhan dapat dinaikkan kapan saja. Zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar peringkat 8 penting untuk rencana Fang Yuan. Selain itu, dia juga terpikat oleh panggung duel caotik yang anggun. Ini adalah rumah Gu abadi. Selain itu, rumah Gu abadi ini melibatkan rahasia jalur makanan. Setelah bertahun-tahun, tidak ada satupun cacing Gu yang mati karena kelaparan. Jika dia bisa mendapatkan rahasia jalur makanan ini, mungkin Fang Yuan akan dapat menyelesaikan masalahnya untuk memberi makan Immortal Gu dengan lebih mudah. Fang Yuan diam-diam meninggalkan sekitar Gunung Yitian,
menggunakan perjalanan abadi tetap untuk kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal secara diam-diam. Pada periode waktu berikutnya, dia tetap memperhatikan pertempuran Gunung Yitian sambil menyimpulkan metode penyegelan bukaan abadi dengan antusias. Pengurangan metode ini sangat cepat, seperti yang diharapkan dan layak untuk peringkat 9 Gu abadi, meskipun Fang Yuan hanya menggunakan cahaya kebijaksanaan, bantuannya terhadapnya sangat besar. Lebih dari sebulan kemudian, berita tentang pertempuran yang benar dan iblis di Gunung Yitian telah menyebar jauh dan luas. Perhatian hampir semua ahli dan pasukan besar telah ditarik pada pertempuran di perbatasan selatan ini. Gelombang serangan pertama sejak Xiao San menciptakan desa Yitian tiba. Ini adalah ahli yang dikirim oleh klan Wu, kekuatan super yang paling dekat dengan Gunung Yitian. Wu Sentong, tetua klan Wu, peringkat 4 tahap puncak, jalur perbudakan Gu Master. Jalur perbudakan Gu Master unggul dalam melawan musuh dalam jumlah besar, tetapi lebih rentan jika secara pribadi ditargetkan dan diperangi. Dengan demikian, Wu Sentong memiliki 3 Master Gu peringkat 4 di sekitarnya dalam perlindungan. 2 dari 3 Master Gu peringkat 4 ini adalah pemimpin klan desa yang telah tunduk pada klan Wu. Yang ketiga adalah tetua klan Wu yang ditugaskan untuk melindungi Wu Sentong. Kelompok binatang menyerang Gunung Yitian seperti air pasang. Sisi jalan iblis baru saja menciptakan desa Yitian ketika ditelan oleh sekelompok binatang buas. Banyak Gu Masters jalan iblis meninggal, tetapi mengandalkan Xiao San, Sun Panghu, dan Zhou Xingxing, 3 Master Gu peringkat 5 ini, Wu Sentong mundur dengan luka parah, dan 2 Master Gu jalan lurus peringkat 4 kehilangan nyawa mereka. Meskipun serangan Wu Sentong dipukul mundur, desa Yitian yang baru dibuat mengalami pukulan besar karena ini. Wu Sentong yang tetap hidup menyebabkan Xiao San dan yang lainnya merasa gelisah. Tepat ketika mereka bertiga hendak mengambil risiko dan turun gunung dalam keadaan terluka untuk membunuh Wu Sentong, jalan iblis Gu Master naik gunung. Selanjutnya, dia membawa kepala Wu Sentong bersamanya. Orang ini bernama Lu Zuanfeng, dia adalah Master Gu peringkat 5, yang disebut pencuri ilahi di perbatasan selatan. Dia memiliki jalur iblis Gu Immortal yang mendukungnya. Dia pernah menyelinap ke menara penindasan iblis klan Tai. Lu Zuanfeng mengandalkan metode infiltrasinya untuk membunuh Wu Sentong dan menyelesaikan krisis desa Yitian. Gelombang pertama serangan oleh jalan lurus dengan demikian berakhir. Klan Wu tidak pasrah, mereka dengan cepat mengirim tetua kedua untuk berperang. Faktanya, dia bergabung dengan 2 tetua baru klan Sang, Yantu dan Jukai Bei. Selama pertempuran kedua belah pihak menang dan kalah, mereka menemui jalan buntu. Kali ini, Lan Meihe dan Fei Yuwang mendaki gunung, bergabung dengan desa Yitian. Kedua Master Gu ini tidak sederhana, mereka adalah master terbang terkenal di dunia Master Gu perbatasan selatan. Desa Yitian dengan demikian berada di atas angin, dan anggota jalan lurus dipaksa mundur. Untuk melawan Lan Meihe dan Fei Yuwang, jalan lurus mengundang seorang Master Gu wanita, Hong Fei Yu. Dia juga seorang master terbang, tetapi termasuk dalam jalan yang benar. Tapi Hong Fei Yu sendiri tidak bisa menahan kombinasi 2 master terbang dari jalur iblis. Hong Fei Yu berada di antara hidup dan mati, ketika bala bantuan klan Sang bergegas dan tiba, itu adalah pendekar pedang cahaya putih Wei Yang. Wei yang telah diasuh oleh Sang Yan Fei dan bakatnya meningkat, tingkat kultivasinya berada pada tahap awal peringkat 4. Dia tidak hanya menyelamatkan Hong Fei Yu, dia bahkan mendapatkan banyak ketenaran. Setelah Hong Fei Yu terluka parah dan mundur, dia bertarung melawan Lan Meihe dan Fei Yuwang, akhirnya berhasil terhenti untuk waktu yang cukup sampai lebih banyak bala bantuan dari jalan lurus datang, karena Lan Meihe dan Fei Yuwang terpaksa mundur. Setelah pertempuran ini, Wei yang diakui oleh jalan lurus dan iblis, bergabung dengan barisan master terbang. 3 master terbang terkenal Southern Border menjadi 4 master terbang terkenal, dengan Wei Yang di atas. Dengan penambahan Wei Yang, pertempuran yang benar dan iblis memasuki kebuntuan sekali lagi. Namun, saat Raja Zombie kedua memasuki Gunung Yitian, jalur perbudakan menunjukkan kekuatannya lagi, jalan yang benar tidak memiliki Wu Sentong dan tidak punya pilihan selain mundur. Pertempuran kedua yang benar dan iblis berakhir. Sepertinya karena aku, pertempuran Gunung Yitian telah mengalami beberapa perubahan. Fang Yuan menyaksikan saat dia membandingkannya dengan kehidupan sebelumnya.
Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, selama periode ini, Gunung Yitian seharusnya berada di atas angin dengan kuat. Ini karena Wang Xiao bergabung dengan Gunung Yitian dan membunuh banyak ahli jalan yang benar, dia sangat kuat dan pernah berusaha memaksa Xiao San untuk melepaskan perannya dalam memimpin jalan iblis. Tetapi di Gunung Sancha, Wang Xiao dibunuh oleh Fang Yuan, ini menyebabkan Wang Xiao tidak bergabung dengan Gunung Yitian kali ini, dan dengan demikian mereka hampir dirugikan terhadap jalan yang benar. Untungnya bagi mereka, Raja Zombie kedua tiba lebih awal dan menyelamatkan posisi jalur iblis dari memburuknya. Raja Zombie kedua berasal dari cabang aliansi zombie perbatasan selatan, dia kemungkinan adalah pion dari zombie abadi perbatasan selatan tertentu. Dia adalah Gu Master tahap puncak peringkat 5, dia pernah meninggalkan warisannya di Gunung Mubei, menyebabkan munculnya jalur perbudakan Gu Master, Ding Hao. Tapi Ding Hao telah dibunuh oleh Fang Yuan dalam hidup ini. Di kehidupan saya sebelumnya, Ding Hao mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa tuannya, Raja Zombie kedua. Jika Raja Zombie kedua mengalami kecelakaan kali ini, siapa yang akan menyelamatkannya? Fang Yuan penasaran. Konflik dalam pertempuran Gunung Yitian terus berkecamuk, tetapi Fang Yuan mengalami kesulitan dalam menyimpulkan metode penyegelan aperture abadi. Dia terjebak pada titik tertentu, dia harus memanfaatkan fondasi orang lain untuk melewatinya dengan cepat. Jika tidak, hanya dengan deduksinya sendiri, dia akan membutuhkan 17 hingga 18 tahun. Fang Yuan mencari bantuan dari Blazing Heaven Demoness. Blazing Heaven Demoness memiliki bagian dari warisan Old Immortal Kong Jue, itu cukup bagi Fang Yuan untuk melewati ini. Tapi Blazing Heaven Demoness memanfaatkan kesempatan itu, meminta untuk meminjam gerakan pembunuh abadi Fang Yuan, wajah yang samar-samar dikenalnya. Blazing Heaven Demoness, Hei Loulan, dan Pri Lisan semuanya ingin mendapatkan bagian dari aksi. Tetapi Gu Immortals perbatasan selatan bekerja sama dalam kontes perjudian ini, mereka tidak bisa ikut campur. Mereka adalah Gu Immortals dataran utara, begitu mereka muncul, Gu Immortal perbatasan selatan akan bersama-sama menyerang mereka. Saat ini, di 5 wilayah, perbatasan selatan adalah yang paling tidak ramah bagi orang luar. Laut Timur adalah yang paling terbuka, diikuti oleh benua tengah. Jadi, jika Hei Loulan dan yang lainnya ingin ikut campur, mereka akan membutuhkan wajah Fang Yuan yang samar-samar akrab. Fang Yuan tidak mau meminjamkannya, tentu saja. Meminjamkan gerakan pembunuh abadi berbeda dengan meminjamkan Immortal Gu. Setelah gerakan pembunuh abadi dipinjamkan, rahasia di dalamnya akan dipelajari oleh Gu Immortal lainnya, mereka akan mengetahui kelemahannya dan dapat dengan mudah mengembangkan cara untuk melawan gerakan pembunuh abadi ini. Tapi Fang Yuan tidak punya pilihan lain dan hanya bisa menyetujuinya. Dia meminjamkan wajah yang samar-samar akrab, tetapi dia mendapatkan warisan parsial Blazing Heaven Demoness dari Old Immortal Kong Jue. Meskipun dia membayar harga yang sangat mahal, dia mendapatkan hadiahnya dengan cepat. Melewati titik dia terjebak, kecepatannya dalam menyimpulkan metode naik lagi, itu berjalan mulus, bersambung.